Assalamualaikum, hai semua. Terima kasih ya sudah berkunjung kembali ke YouTube channel saya. Semoga di masa pandemi yang belum juga berakhir ini, kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan agar dapat melewati ini semua. Ngobrolin tentang jahe, sudah tahu belum kalau rimpang asli Indonesia ini ternyata memiliki beberapa variasi? Sama-sama jahe, Zingiber officinale, tapi ternyata kalau karakteristiknya itu berbeda dan kalau dijadikan obat ternyata efeknya juga beda. Nah, buat menjaga stamina tubuh selama COVID, sebaiknya pakai jahe yang mana ya? Kita mulai dari jahe gajah atau jahe dapur. Kenapa disebut jahe dapur? Karena jahe inilah yang umum dijadikan bumbu masakan atau campuran minuman hangat di dapur. Bernama ilmiah Zingiber officinale var. Roscoe, ya begitulah membacanya ya. Jahe gajah berukuran paling besar sekitar 18 sampai 21 cm. Kulitnya berwarna coklat muda, seratnya sedikit, banyak mengandung air sehingga jahe gajah ini mudah untuk diiris tipis-tipis. Ketika diiris akan tercium wanginya itu medium kuat khas jahe. Selanjutnya ada jahe merah. Bernama ilmiah Zingiber officinale varietas rubrum. Ukurannya lebih kecil dari jahe gajah, sekitar 5-8 cm. Warna kulitnya coklat gelap, jadi lebih gelap daripada jahe gajah tadi. Seratnya lebih banyak. Bila diiris terlihat semburat warna merah muda begitu ya di pinggir kulitnya. Walaupun hanya sedikit tapi terlihat ada merah-merah di pinggir kulitnya. Semburat warna ini yang membuat jenis jahe ini disebut dengan jahe merah. Wangi jahenya juga kalau diiris akan tercium cukup kuat. Terakhir adalah jahe emprit. Nama ilmiahnya Zingiber officinale varietas amarum. Ukurannya seukuran seperti jahe merah, jadi lebih kecil daripada jahe gajah, tapi warna kulitnya juga coklat muda seperti jahe gajah. Daging rimpangnya berwarna kekuningan. Kalau jahe gajah agak-agak putih, kalau jahe emprit ini cenderung lebih agak kekuningan. Lebih banyak mengandung serat dibanding jahe gajah sehingga agak lebih susah diiris. Ngobrolin tentang jahe pasti terbayang ya, aroma jahe itu khas banget, khas hangat dan pedas aroma jahe. Nah, hal ini tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya minyak atsiri jahe, juga oleoresin jahe. Oleoresin jahe yang paling terkenal ada gingerol, sogaol, dan zingeron. Zat-zat inilah yang membentuk aroma khas pada jahe, memberikan rasa hangat, serta zat pedas ini juga yang memberikan khasiat terapi bagi kesehatan tubuh kita. Selain minyak atsiri dan oleoresin, jahe juga mengandung nutrisi lain seperti vitamin A, vitamin B1, B3, vitamin C, berbagai mineral seperti besi, fosfor, kalsium, dan sebagainya. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa minyak atsiri terbanyak ada dalam jahe merah, sedangkan oleoresin, gingerol, dan sogaol sebagai zat pedas si jahe ini paling tinggi ada pada jahe emprit yang paling kecil itu. Kemudian di tengah-tengah ada jahe merah dan terakhir adalah jahe gajah. Maka urutan jahe dilihat dari tingkat kepedasannya, itu jahe emprit paling pedas dan pedasnya itu tajam. Kemudian jahe merah dengan tingkat kepedasan yang sedang, dan jahe gajah atau jahe dapur itu paling kurang pedas. Makanya kalau misalnya jahe gajah itu kita minum itu terasa nyaman di perut, nggak terlalu panas, nggak terlalu pedas, dan relatif lebih aman untuk penderita MAH. Nah, sekarang kita sudah tahu perbedaan tingkat kepedesan dari masing-masing jahe. Tingkat kepedesan ini mewakili zat berkhasiat yang ada dalam jahe. Nah, zat berkhasiat jahe ini sayangnya rasanya pedas dan panas.
Sekarang bagaimana tentang manfaat jahe? Secara umum, baik jahe gajah, jahe merah, ataupun jahe emprit memiliki efek sebagai antiinflamasi atau peradangan, membantu meredakan batuk, meningkatkan imunitas, hal yang sangat penting ya di saat seperti ini. Manfaat lain yang terkenal adalah jahe mampu membantu meredakan mual dan kembung, punya efek juga sebagai antioksidan. Efek yang jelas adalah menghangatkan tubuh sehingga mampu memperkuat tubuh. Selain itu juga membantu menurunkan kadar gula darah, mengatasi osteoartritis, mengurangi kadar kolesterol LDL, mengurangi nyeri haid, mencegah kanker, melawan infeksi bakteri, memperlebar pembuluh darah sehingga dapat membantu menurunkan hipertensi, dan tentunya masih banyak lagi. Dalam kasus infeksi pernapasan seperti batuk, pilek, dan flu, efek antiinflamasi pada jahe membuat membran di saluran pernapasan menjadi lebih rileks sehingga dapat mengurangi batuk, dan efek antiinfeksi bakterinya akan semakin membantu mempercepat proses penyembuhan. Jadi, jenis jahe mana ya yang sebaiknya kita pilih untuk membantu meningkatkan imunitas di saat pandemi seperti ini? Sebagai gambaran, banyak industri jamu dan obat tradisional kita di Indonesia ini lebih memilih jahe merah sebagai bahan baku produknya dibandingkan jahe emprit. Padahal jahe emprit itu kadar zat berkhasiatnya paling tinggi di antara jahe lainnya. Namun, diikuti juga dengan rasa pedas dan tajam yang paling tinggi. Makanya, industri jamu modern lebih memilih jahe merah. Kadar zat berkhasiat pada jahe merah masih lebih tinggi daripada jahe dapur walaupun di bawah jahe emprit, cuman rasa panas dan pedasnya tidak sepedas jahe emprit sehingga relatif lebih aman dan nyaman di pencernaan. Dan yang lebih penting lagi, jahe merah masih mampu memberikan efek terapi seperti yang diharapkan. Nah, sekarang bagaimana dengan jahe gajah atau jahe dapur yang biasa kita gunakan untuk masak sehari-hari ini? Jahe gajah tetap berkhasiat ya untuk dikonsumsi sehari-hari, walaupun kadar zat pedasnya tadi yang si gingerol dan sogaol tadi paling rendah dibandingkan jahe-jahe lainnya. Tetapi kelebihan lainnya, jahe gajah ini dari segi harga adalah yang paling ekonomis. Bisalah diakali dengan memperbanyak jumlah jahe dapur yang dipakai sehingga rasa pedasnya akan memenuhi keinginan kita. Demikian obrolan kita tentang jahe kali ini. Jadi, jahe mana nih yang teman-teman pilih untuk menjaga daya tahan tubuh? Semoga bisa dapat inspirasi dari video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir serta memberikan support kepada channel ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.